Assalamualaikum. Kali ini kita membahas umur proyek dan hubungannya dengan nilai sisa dalam analisis investasi atau studi kelayakan proyek. Kita mulai dengan umur aset tetap. Jadi aset tetap umurnya seringkali adalah terbatas, hanya tanah yang tidak terbatas, sehingga tanah tidak disusut. Tetapi kebanyakan aset tetap akan disusut. Nah, pada waktu disusut inilah muncul pertanyaan apakah perlu nilai sisa atau tidak. Secara fungsi, suatu aset tetap akan mengalami penurunan kapasitas dan disertai dengan tingkat perawatan atau pemeliharaan yang semakin besar serta semakin sering. Kita melihat pada sisi pembukuan terlebih dahulu. Jadi, nilai aset tetap akan menurun secara sistematis, jadi menurun dalam cara tertentu, sementara kecepatan penurunan tergantung dari umur asetnya tersebut. Penurunan nilai aset inilah yang akan dibebankan sebagai penyusutan. Kita akan melihat posisi aset tetap di dalam proyek maupun perusahaan. Di dalam proyek, maka nilai bukunya akan menurun secara terus-menerus. Sementara secara perusahaan, seringkali kalau kita baca laporan keuangan akan meningkat secara terus-menerus jika perusahaan tersebut normal. Hal ini terjadi karena perusahaan itu tumbuh dan pertumbuhan ini memerlukan tambahan aset tetap setiap saat atau setiap tahun. Sehingga nilai aset tetap di perusahaan akan mengalami kenaikan. Penentuan umur suatu aset akan tergantung dari beberapa hal. Salah satunya, misalnya di sini expected usage, jadi seberapa baik akan digunakan, misalnya lah sebuah mobil yang biasanya berumur 5 tahun, yaitu digunakan secara normal. Atau expected wear, di sini sebuah mobil yang digunakan secara intens di dalam suatu pool, sehingga umurnya bisa lebih pendek, misalnya adalah 4 tahun. Metode yang lain misalnya legal limit, jadi mengikuti suatu aturan tertentu dari pemerintah atau undang-undang, contohnya adalah paten. Jadi kalau sesuai dengan umur paten undang-undang, maka umurnya 20 tahun, jadi maksimum 20 tahun. Atau obsolescence, jadi suatu aset disusut secara lebih cepat karena perubahan teknologi, misalnya lah software atau hardware yang dapat disusut selama 3 tahun. Kita akan lihat hubungan antara umur aset dan umur investasi. Alternatif pertama adalah seluruh investasi dianggap satu aset sehingga akan disusut sesuai dengan umur aset utama. Alternatif yang kedua, setiap aset tetap dicatat terpisah sehingga masing-masing aset tetap disusut sesuai dengan umurnya masing-masing. Kita dalami tentang umur aset. Jadi, saat investasi, seringkali perusahaan membeli sejumlah aset, tidak hanya satu, tetapi aset utama adalah aset yang menghasilkan produk yang menghasilkan arus kas dan laba buat perusahaan. Aset utama itulah yang biasanya merupakan aset dengan nilai yang terbesar. Jadi fokus kita pada aset dengan nilai yang terbesar. Kemudian tentang acuan umur investasi. Ini bisa mengacu pada aset, yaitu aset utama, misalnya adalah pabrik, atau perjanjian. Jadi, ada suatu konsesi menangani suatu bisnis 30 tahun, maka 30 tahun itu adalah umur dari investasi sebagai dasar untuk melakukan penyusutan suatu kontrak. Untuk akhir suatu investasi, pertamalah berbasis kontrak, maka dengan selesainya masa kontrak, akan selesailah investasi tersebut. Yang kedua adalah proyek milik sendiri, jadi umur ekonomis aset utama itu adalah acuan untuk menekan habisnya perhitungan investasi. Jadi misalnya suatu mesin berumur 8 tahun, maka akhir tahun ke-8
Itulah akhir dari proyek investasi tersebut. Seharusnya seluruh aset tetap yang ada sudah seluruhnya disusutkan pada saat umur investasi selesai. Kemudian tentang besarnya nilai sisa dari suatu aset tetap. Jadi nilai sisa adalah nilai yang ada pada waktu proyek investasi tersebut selesai. Istilah lainnya adalah salvage value atau terminal value. Secara pembukuan ada dua alternatif untuk mencatat nilai sisa. Jadi yang pertama adalah nilai sisa dikurangkan terhadap harga beli, baru kemudian dibagi dengan umur penyusutan. Akibatnya, nilai sisa akan muncul di bagian akhir suatu neraca investasi tersebut. Alternatif yang kedua, nilai sisa tidak menjadi pengurang saat penentuan penyusutan. Jadi, dalam proyeksi nilai neraca tidak akan memunculkan nilai sisa dari aset tersebut. Sekarang kita bicara tentang posisi nilai sisa. Ada dua kemungkinan dari nilai sisa, yaitu nilainya besar atau kecil, mudah diestimasi atau sulit diestimasi. Untuk yang nilainya kecil, mudah diestimasi, maka dapat diabaikan. Untuk yang sulit diestimasi, nilainya kecil, maka diabaikan saja. Sementara nilai sisa kemungkinan besar tapi sulit diestimasi, cari cara yang terbaik. Dan yang terakhir, nilai sisa besar mudah diestimasi, jadi kita tentukan nilainya di arus kas terakhir pada waktu analisis investasi. Posisi nilai sisa dalam arus kas analisis investasi. Jika terdapat aset tetap yang berpotensi mempunyai nilai ekonomis, maka aset tersebut diasumsikan akan dijual di akhir umurnya. Harga jual aset tetap akan dihitung secara bersih, maksudnya lah dihitung setelah dikurangi dengan berbagai macam potongan, baik biaya maupun pajaknya. Tentang besarnya nilai sisa dari aset tetap, jika kondisinya adalah sulit diestimasi karena umur panjang, pasaran tidak jelas, maka dalam kondisi ini kita bisa menentukan nilai sisanya sebagai 0. Yang kedua, dapat diestimasi dengan lebih baik seperti properti, maka aset tersebut akan meningkat secara natural dan diharapkan memberikan nilai sisa yang tinggi. Jadi malah nilai sisanya yang memberikan kontribusi yang besar di akhir umurnya. Kita sampai di catatan akhir. Ada beberapa catatan akhir yang kita perlu buat di sini. Pertama lah, suatu aset tetap biasanya akan mempunyai umur yang terbatas. Oleh karena itu akan disusut untuk kepentingan pembukuan dan perhitungan biaya penyusutan. Yang kedua, suatu aset tetap akan mempunyai nilai sisa, bisa 0, bisa besar. Untuk yang besar akan diperhitungkan sebagai arus kas pada waktu menghitung arus kas investasi di dalam analisis investasi. Oleh karena itu, perlu ditentukan nilai sisa dari aset tetap tersebut jika mempengaruhi arus kas investasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.